Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dugaan korupsi Jokowi makin terang ya. Jokowi lontang lantung cari perlindungan ke Prabowo. Ini benar-benar ada karma begitu kan ya. Rakyat Indonesia sudah mengadili Jokowi hari ini. Mau berlabuh kemana seorang Jokowi? Dengan pertemuan dengan Prabowo kemarin banyak yang mempersepsikan bahwa Jokowi cari perlindungan. Ya, oligarki banyak yang menagih janji kepada seorang Jokowi. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini bahkan oligarki pun ya ingin menyelamatkan diri sendiri. Jokowi sudah tidak tertolong lagi. Ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan ya. Makanya banyak yang kemudian menduga ya, mulai dari Oktober kemarin sampai Desember ya, banyak orang yang melaporkan Jokowi soal dugaan-dugaan di mana ya mulai Abraham Samad dengan kawan-kawannya begitu kan ya, dengan teman-temannya KPK untuk didesak ya usut dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi. Pak Ubedillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi Jet Kaisar, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, nah betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, ya gitu, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Mulai dari jet pribadi ya, mulai dari Fufu Fafa, mulai dugaan-dugaan permainan dengan para oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan ya. Nampaknya ya. Nampaknya saya mengamati begitu, ternyata ya Abraham Samad dengan teman-temannya mereka ya justru ya sekarang ini membantu seorang Prabowo. Wah, mau berlabuh kemana seorang Jokowi hari ini begitu kan ya, kalau tidak minta perlindungan kepada seorang Prabowo. Jelas di depan mata di situ begitu kan ya, bahwa lontang lantung sana sini cari perlindungan. Bahkan Aguan sudah bernyanyi begitu kan. Bagaimana sosok seorang Jokowi yang dianggap bagaimana investasi atau investor di IKN yang dianggap pepesan kosong. Ini bukan hal yang mudah begitu kan ya. Sehingga para oligarki itu ingin menyelamatkan diri sendiri ya. Ngeri-ngeri sedap bos ini begitu kan ya. Bahkan satu sisi begitu kan. Satu sisi ada yang mengatakan bahwa ya dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo begitu kan, menurut Henry Satrio bisa dipersepsikan sedang cari perlindungan politik. Wah, jangan-jangan ingin cari kendaraan politik atau sedang cari perlindungan politik. Ya. Karena sekarang ini kabarnya ya masyarakat sudah bersatu ingin mengadili Jokowi. Ya, aparatur kepolisian sedang diserang oleh warga. Lihat bang, ini masyarakat sudah tidak terbendung lagi, amarahnya tidak terbendung lagi. Ini hadiah untuk Anda, PJ Bupati, hadiah Anda untuk besok Kabupaten Tangerang yang sudah kami peringatkan berkali-kali bahwa ketika aksi masyarakat sudah tidak terbendung. Ya, bagaimana soal hukum yang kemudian seolah-olah dipreteli begitu di era zaman Jokowi. Terus kemudian bagaimana dalam segi ekonomi ya. Bagaimana dalam masyarakat juga begitu kan ya. Banyak sekarang ini sudah tahu bahwa ya masyarakat nampaknya ingin bersatu untuk mengadili seorang Jokowi. Makanya kata Abraham Samad ya, dugaan-dugaan ini begitu kan sudah mulai ada titik terang. Sudah makin terang dan makin jelas bagaimana dugaan-dugaan korupsi begitu kan ya, yang selama ini di era Jokowi sangatlah tinggi begitu. Coba kita lihat saja hukum, korupsi, ya ekonomi, ya itu nampaknya tidak ada dampak positifnya begitu kan, tidak begitu tinggi dampak positifnya. Sekarang ya ini masyarakat lagi memperkuat begitu kan ya, memperkuat untuk menunjukkan dan mengadili seorang Jokowi. Nah, bisa saja ijazah sana sini begitu kan, yang kemudian masyarakat banyak mempersepsikan bahwa ya soal dugaan-dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap. Ini
keras ya Abraham Samad begitu kan ya, Ketua KPK 2011-2015 yang meminta Presiden Jokowi diadili ya. Ya, diadili sekarang karena sudah lewat 20 Oktober. Ya, setelah tanggal 20 ya mari kita adili. Wah, keras banget ini begitu kan. Ya, nampaknya kita tunjukkan lah begitu kan. Apakah kita mampu ya untuk mengadili seorang Jokowi? Tapi hitung-hitungan begitu kan, secara persepsi dan analisis ya, dan bahkan pengamat, bahkan Jokowi ini sudah menemukan titik terang. Ya, dan sekarang kita lihat saja perlindungan kepada Jokowi ya, bahkan oleh Hasto begitu kan ya, disindir masalah partai coklat dan sebagainya. Tapi ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian masyarakat masih belum puas untuk mengadili seorang Jokowi. Ya, kenapa sekarang Prabowo jarang dikritik? Ya, karena Prabowo ini masih memimpin ya, kurang lebih 4 bulan begitu. Sehingga dampaknya, tanda-tandanya masalah soal hukum ya sudah dibereskan. Bagaimana janji seorang Prabowo soal kesejahteraan masyarakat? Ya, ini masih diusahakan oleh seorang Prabowo. Nampaknya ya dengan pertemuan-pertemuan Jokowi dan Prabowo, nampaknya ya satu sisi ada ada meminta perlindungan besar, dipersepsikan seperti itu gitu. Ini sudah mulai bergerak. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya, soal bagaimana Jokowi ini harus diadili. Ya, terus kemudian ini ada yang kemudian mengatakan begini, lagu ini didedikasikan untuk Mulyono ya. Perusak demokrasi, hukum dan reformasi, pemecah belah dan adu domba rakyat, pelaku intimidasi pada rakyat, pelaku konspirasi ya KM50, pelaku KKN, pelaku politik dinasti. Jadi sekarang ini masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang banyak di media sosial sudah berseleweran begitu kan ya, nggak usahlah minta Jokowi diadili dulu. Orang-orang itu nuntut Gibran diganti dulu, kira-kira bisa nggak ya? Soal Fufu Fafa dan sebagainya begitu kan. Artinya apa ya, dengan adanya seperti ini, bahwa kenapa Jokowi ini diminta untuk diadili begitu kan ya, karena Jokowi ini kuat posisinya, kabarnya kebal hukum ya. Seorang Jokowi ini kebal hukum. Coba bandingkan dengan negara-negara lain. Di negara-negara lain ya kesalahan tulis saja begitu kan, atau mengirimkan surat lalu kemudian salah, mereka sudah mengundurkan diri begitu. Kalau di Indonesia kan tidak begitu kan ya, justru seolah-olah agak menantang. Beda begitu. Demokrasi yang menganut sistem demokrasi kebebasan, tapi pada kenyataannya ya inilah yang kita hadapi sekarang ini. Makanya dengan adanya soal dugaan-dugaan ijazah palsu begitu kan ya, soal dugaan-dugaan jet pribadi, soal dugaan-dugaan ini begitu kan ya, Abraham Samad dengan kawan-kawannya sampai hari ini menuntut keadilan, bagaimana Jokowi ini diseret ke pengadilan begitu untuk diminta pertanggungjawaban. Ngeri bos. Kalau Jokowi masuk penjara, wah ini menjadi sejarah begitu. Presiden setelah lengser akan masuk penjara. Ini akan nampaknya begitu kan ya, akan menjadi sejarah baru begitu kan. Tapi mampukah seperti itu ya? Saya kira ya, walaupun siapapun di negara kita tidak ada yang kebal hukum begitu kan ya. Walaupun siapapun di situ begitu. Coba kita baca begitu bagaimana Abraham Samad ya, mulai dari Oktober yang kemarin begitu melaporkan dugaan-dugaan soal jet pribadi, terus kemudian dugaan-dugaan yang jelas ya, dugaan-dugaan korupsi begitu kan ya. Coba kita baca ini. Abraham dan kawan-kawannya desak usut dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi. Mantan ketua ya KPK Abraham Samad menyambangi KPK. Dia mengatakan ya hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi terkait keluarga Jokowi ya, Presiden ke-7 RI. Abraham Samad ya datang dengan mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang ya, Roy Suryo, mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ya, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang diminta perkembangan pengusutan oleh Abraham Samad ya adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Wah. Kalau ini apa yang kemudian dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, kalau memang diusut tuntas begitu kan ya, bisa begitu kan. Tapi KPK apakah berani begitu? Kalau dulu di era Jokowi begitu agak-agak percuma
percuma untuk melaporkan itu begitu. Tapi ini di era Prabowo begitu kan ya. Daerah Prabowo ini bukan tidak mungkin begitu kan. Orang-orang atau siapapun yang terlibat akan diperiksa. Jangankan Jokowi begitu, Gibran sebagai wakil presiden bisa saja diperiksa. Dan disitulah letak politiknya, kekuatan di situ adalah berada di tangan Prabowo. Jadi orang-orang Jokowi sudah mulai disingkirkan satu persatu begitu kan ya. Maka dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ini sudah menemukan titik terang hari ini begitu kan. Makin jelas di situ ya. Selama Jokowi memimpin mau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun begitu kan tidak akan bisa diusut. Ya karena yang dia punya kekuasaan begitu. Tapi sekarang ini coba kita lihat saja ya, kita lihat saja. Ya bahkan kawan-kawannya bisa saja seperti Abraham Samad dan sebagainya begitu kan. Ya bagaimana dugaan-dugaan ini begitu kan yang dilaporkan Ubaidillah Badrun di situ memang harus memenuhkan titik temu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.